Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti biasa saya akan sampaikan kata-kata dari sumber, dan ini saya ambil ya sedikit dari sumber dan saya temukan pada hari ini juga ya. Oke. Juga saya jelaskan pada hari ini dan di video ini ya. Oke. Berikut ini ada kata-kata bijak dari sumber ya. Kadang hidup itu seperti gula. Kalau kopinya pahit, yang disalahin gulanya kurang. Kalau kopinya kemanisan, yang disalahin gulanya kebanyakan. Tapi kalau kopinya pas, yang dipuji kopinya nikmat banget. Hidup juga kayak begitu. Kadang kita yang kerja, tapi orang lain yang dipuji. Tapi meskipun begitu, belajarlah untuk ikhlas. Ya, seperti yang kita tahu ya, kita mesti tahu dan paham. Ya, memang bisa dibilang kalau kata-kata yang saya temukan dari sumber pada hari ini, ya memang hidup itu seperti gula. Ya, sama halnya ketika seseorang lagi ngopi, ya, minum kopi, nyeduh, atau buatin kopi buat siapa misalkan, itu loh. Terus juga kalau misalnya kopi itu nggak pas, kan biasanya kopinya pahit, ya, yang disalahin gula karena gulanya kurang, kan gitu. Biasanya kan begitu. Juga kalau kopinya terlalu manis atau kemanisan, ya, yang disalahin gulanya kebanyakan. Kalau kemanisan terlalu manis, bisa diabetes karena kebanyakan gula. Karena kopi itu kan banyak mengandung kafein, jadi juga mesti takarannya pas. Minum boleh tapi jangan berlebihan, gitu loh. Paling banter ya secangkir kopi, ya secangkir lah, segitu aja sudah cukup. Itu pun biasanya orang kalau kayak bapak ya, atau kadang ibu ada sih, biasanya kalau nggak kopi di pagi hari atau nggak malam, ya tergantung sih, suka-suka aja. Tapi ya ini tadi yang saya katakan, dan ini saya simpulkan dari kata-kata sumber ini. Ini saya simpulkan, saya jelaskan menurut saya. Tapi kalau kopinya pas, ya, takarannya pas, gulanya pas, kopinya pas, yang dipuji bukan gulanya, tapi kopinya. Kopinya apa? Pas gulanya, penyajiannya pas. Ketika dirasakan, diminum, rasanya juga pas, begitu. Gitu. Jadi itu yang saya maksud pada penjelasan di video ini, ya, gitu. Sama halnya hidup juga kayak begitu, ya. Kadang kita yang kerja, kita udah berusaha kerja mati-matian, tapi orang lain yang dipuji. Ya sama aja kayak kita kerja di perusahaan atau di mana, kantor kayak di mana, kita capek-capek kerja, tapi orang lain yang dapat hasil yang enak. Kita capek-capek ya kan, kerja di kantor gitu, misalnya kita jadi pegawai, jadi orang bawah, ya, kita kerja yang enak malah, ya memang begitu kenyataannya, ya kan. Dia yang kerja kita yang kerja mati-matian, nyari ini nyari ono, nih berusaha kesana sini, berusaha kesini situ, begitu ya, mari berusaha mati-matian, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ono misalnya.
lakukan ini, kerja ini, tugas ini. Tapi orang lain yang puji, karena dia cuma merintah, kamu begini harus begini, ini dipuji, hasil kerja yang bagus, manage yang bagus. Oh gitu. Nah, cuma kita jangan pernah berkecil hati. Ya, dan tapi meskipun begitu, belajarlah untuk ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja niatnya karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, niatnya ibadah, jangan karena apa gitu. Kita kerja lillahi ta'ala, ya gitu. Jadi itu yang saya maksud ya, ada penjelasan di video ini gitu. Suatu saat mereka akan sadar siapa sebenarnya yang memberikan rasa gitu ya. Suatu saat mereka akan sadar, insya Allah. Tapi kadang kalau mereka sadar, kalau enggak, tapi kita yakin aja pada Allah bahwa suatu saat nanti ya, suatu saat mereka akan sadar siapa sebenarnya yang memberikan rasa atau yang memberikan ya hasil yang terbaik, misalkan gitu loh. Itu yang saya maksud ya, siapa yang menjadikan yang lebih baik, yang mengangkat kita ya, misalnya kita ya begitu loh. Jadi kita harus ikhlas aja, nanti pada akhirnya akan baik ya kan. Jadi ya kalau orang bilang akan indah pada waktunya ya gitu ya, kurang lebih seperti itu kata-kata yang saya dapati dari sumber ya pada hari ini ya, saya temukan barusan, dan kata-kata itu sangat menginspirasi saya ya. Sebenarnya sih lebih pada belajar buat saya, pengetahuan juga buat saya ya gitu ya. Artinya kita harus bisa menerima itu semua dengan hati yang lapang dada, meskipun hal itu terlihat susah dan sulit ya. Meskipun memang susah dan sulit, kita harus terima dengan lapang dada, dengan legowo ya, kalau orang bilang ya, kalau bahasa Jawa ya gitu, harus legowo, tabah gitu ya gitu. Kita harus bisa menerima dengan baik, dengan hati yang lapang dada ya, dengan rela mau nggak mau gitu, walaupun itu susah dan sulit. Sama halnya yang tadi di video yang sebelumnya atau yang lalu terlampau, kalau bagi orang yang tidak terbiasa dan malas dalam hal untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, sama kayak tadi, kita harus bisa memanfaatkan waktu karena waktu itu adalah uang. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa dan malas, rasa-rasanya agak susah dan sulit ya. Sama halnya kayak tadi, kita harus bisa belajar untuk ikhlas, menerima keadaan ya, walaupun itu berat sih. Kadang-kadang sebagian orang ada juga yang bisa menerimanya dengan lapang dada dan legowo, dengan tabah gitu. Sama halnya kayak orang susah memanfaatkan waktu untuk yang sebaik-baiknya, maksudnya malas dalam hal untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena bagi yang tidak terbiasa dan malas memang susah, bagi yang nggak terbiasa ya gitu. Tapi kalau yang terbiasa akan mudah, tapi bagi yang rajin itu mudah. Tapi bagi yang malas ya susah, memang sulit. Itu kembali lagi ke orangnya masing-masing, ke orangnya ya, kembali dirinya masing-masing, ke pribadi orang itu sendiri. Karena pada dasarnya saya hanya menyampaikan yang rata-rata saja, kebanyakan orang, tapi tidak semua, dan ini juga belum tentu benar gitu ya. Oke gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.